membaca doa terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, most merciful and most gracious. Amin. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran dari materi perkembangbiakan hewan adalah siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan pada hewan secara generatif maupun secara vegetatif, dan siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan pada hewan secara generatif maupun secara vegetatif. Soleh-solehah, ada yang tahu nggak sih bagaimana cara berkembangnya hewan-hewan berikut ini? Kambing? Kalau ayam? Kalau ular? Mari kita cari tahu melalui video berikut ini. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini sama halnya seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif adalah yaitu melalui proses perkawinan, atau apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, yang mana dalam hal ini melibatkan dua hewan atau dua individu. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah yaitu tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa bertemunya sel jantan dan sel betina, yang mana dalam hal ini hanya melibatkan satu hewan atau satu individu. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi tiga, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, ovovivipar, tunas, fragmentasi, dan membelah diri? Mari kita bahas satu persatu. Ovipar. Jadi, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya, tidak memiliki rahim, dan mengerami telurnya hingga menetas. Contohnya adalah ayam, bebek, burung, dan angsa. Vivipar. Jadi, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rahim, dan menyusui anaknya. Contohnya seperti sapi, gajah, kuda, dan kucing. Ovovivipar. Jadi, ovovivipar adalah
Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya adalah embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Contohnya seperti ular derik, ikan hiu, kuda laut, iguana, dan kadal. Tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra. Ini adalah hewan hidra. Tubuh induk yang menonjol inilah yang disebut dengan tunas. Tunas lama-lama akan berkembang dan akan semakin membesar, sehingga ia akan memisahkan diri dari tubuh induknya dan menjadi individu baru seperti ini. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya seperti cacing pipih atau planaria dan cacing pita. Ini adalah cacing planaria, yang mana cacing ini berkembang biak dengan cara fragmentasi, yang artinya memutuskan bagian tertentu untuk menjadi sebuah individu baru. Bagian tertentu itu adalah bagian kepala dan bagian ekor. Jadi, bagian kepala dan ekor akan memisah dan bisa menjadi individu baru. Satu ekor cacing planaria bisa berkembang menjadi 2 ekor cacing melalui potongan kepala cacing dan potongan ekor cacing. Dan untuk potongan badannya tidak akan berkembang menjadi cacing baru ya. Membelah diri. Jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi 2 bagian yang sama besar yang kemudian akan menjadi individu baru. Contohnya adalah amoeba. Ini adalah contoh perkembangbiakan hewan amoeba. Jadi, yang membelah diri di sini adalah inti selnya ya. Dari 1 inti sel menjadi 2 inti sel. Soleh-solehah, masih pada fokus kan? Silahkan membuat peta pikiran dari apa yang kita sudah pelajari hari ini. Perhatikan bagan tersebut. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2. Nah, apa sajakah itu? Silakan dijawab di kolom 1 dan 2. Nah, untuk kolom A, B, dan C, jenis dari perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3. Nah, apa sajakah itu? Silakan dijawab di kolom A, B, dan C beserta contohnya. Sedangkan untuk kolom A, B, dan C di sebelahnya, jenis dari perkembangbiakan vegetatif dibagi juga menjadi 3. Nah, apa sajakah itu? Silakan dijawab di kolom A, B, dan C beserta contohnya ya. Mudah bukan? Soleh-solehah, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekian video pembelajaran kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.